ketika kita sudah mendapatkan ridho dari suami, maka di situ disebut istri yang soleha. Jadi kalau istri soleha udah pasti istri yang baik, karena dia bisa menempatkan diri bahwa laki-laki adalah pemimpin yang bertanggung jawab lahir dan batin terhadap anak dan istrinya. Oke, sepakat ya. Jadi kita harus sepakati dulu nih ya. Beruntung lah kalau memang kita dapat suaminya yang bisa ngedidik kita ya, sebagai madrasahnya, suami sebagai kepala sekolahnya, gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat Karib, balik lagi pada episode Karib Talk Muslimah, di mana kita akan mengupas berbagai keistimewaan seorang perempuan, khususnya sebagai ibu rumah tangga, bersama narasumber kita yang Masya Allah luar biasa, dan pastinya kita akan mendapatkan ilmu dan materi-materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman ya. Nah sebelum itu, teman-teman boleh nih kalau misalkan mau tahu kelanjutan dari segmen ini ataupun pengen ikut video-video selanjutnya, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, and share video ini, yaitu YouTube Karib Official, supaya teman-teman gak ketinggalan tentang terkait info-info dari Karib sendiri. Oke, sebelumnya saya di sini ingin membacakan profil dari pemateri kita, yaitu dengan Kak Yulianti, biasa dipanggil Kak Yuli atau Umu Subihi. Tempat tanggal lahir beliau yaitu Jakarta 12 Juli 1992, dan alamat rumah Kak Yuli itu di Jalan Swadaya Pegiri Lama, Pondok Aren. Nah, kegiatan aktivitas Kak Yuli sehari-hari yaitu sebagai guru SD negeri di Tangerang Selatan, sebagai Giant Remaja dan Pemuda Pondok Aren, dan sebagai Master of Ceremony. Dan pengalaman Kak Yuli juga pernah sebagai menjadi Presidium Karib tahun 2018 dan pernah menjadi relawan traumatic healing gempa Lombok tahun 2018. Masya Allah, ini alhamdulillah teman-teman ya, pengalamannya yang luar biasa sekali. Bisa kita sharing-sharing bersama Kak Yuli ya. Insyaallah. Oke, baik. Apa kabar Kak Yuli? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat baik. Kak. Alhamdulillah sehat. Ya, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih Kak ya, terkait tema yang akan dibahas, yaitu menarik banget nih Kak. Yaitu temanya tentang manajemen waktu menjadi istri dan pengembangan karir. Nah, sebelum kita masuk ke tema, aku mau nanya nih Kak, sedikit aja pengalaman Kakak. Di sini kan ada sebagai relawan traumatic healing gempa Lombok tahun 2018. Nah, ini menarik banget buat dikasih pengalamannya, di-share ke teman-teman semuanya. Gimana sih Kak selama menjadi relawan traumatic healing ini, dan gimana Kakak bisa terjun ke relawan seperti ini? Boleh Kak sharingnya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Teman-teman sekalian ya, ini apa? Sahabat Karib ya? Sahabat Karib. Ya, sahabat Karib sekalian, sedikit bercerita tentang pengalaman saya saat menjadi relawan traumatic healing di gempa Lombok pada saat 2018. Mungkin tahu ya beritanya ya dulu ya, gempa yang terus-menerus terjadi di sana. Nah, awal mulanya sih diajak. Saat itu saya masih mengajar di SD yang sama sampai saat ini. Kemudian saya tertarik untuk ikut. Kenapa? Karena memang basic saya senang anak-anak. Masya Allah. Jadi poin penting saya sebenarnya, saya ke sana tuh udah kepikiran gimana ya rasanya anak-anak di sana yang di tengah musibah seperti itu. Iya, betul. Pasti rasa ketakutannya ada. Belum lagi mereka yang harus kehilangan orang tuanya, selain tempat tinggal ya, pasti kehilangan orang tersayang itu, apapun itu yang namanya sebuah kehilangan adalah sesuatu yang memang gak bisa dipungkiri kesedihannya. Iya, betul. Pastikan ya. Nah, bermula dari rasa penasaran saya terhadap anak-anak di sana dan keadaan di sana. Qadarullah diajak oleh waktu itu dengan Pak Ismu yang kebetulan aktivis di Forum Masjid Mushola BSD. Ya, memang beliau yang memprakarsai untuk kegiatan sosial bencana-bencana alam yang terjadi di negara kita ini ya. Banyak sekali yang udah beliau kerjakan, beliau giatkan gitu. Bersama pada saat itu dengan Katoib, kebetulan tadi habis mengisi juga ya, Katoib. Ya, bersama Katoib. Nah, pada saat itu kemudian saya ambil, saya ikut. Nah, cuma memang karena saya seorang pekerja ya, saya juga di sini sebagai guru yang nggak bisa ninggalin anak-anak.
itu sebetulnya agak sulit untuk mendapatkan izin. Tapi qadarullah, alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan itu menuju ke sana. Pada saat itu saya masih di bawah naungan Kemenak. Jadi pihak Kemenak mengizinkan saya untuk pergi ke sana dan akhirnya saya tiba di sana di Lombok. Di sana luar biasa sekali, banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan bagaimana rasanya hidup di tengah-tengah bencana alam. Terlebih gempa tersebut terjadi berulang-ulang. Sehari itu bisa 5-6 goncangan kali ya. 5-6 kali goncangan. Pengalamannya kita, karena saya itu baru pertama kali, betapa menyedihkannya di sana kita harus tidur yang namanya di tempat yang sebelahnya kandang sapi, kandang kambing gitu kan. Mungkin bagi orang-orang yang baru terjun ke sana atau yang belum pernah merasakan hidup merih, mereka akan merasa, oh gini banget sih ya. Ternyata kalau bencana gini ya. Dan memang motivasi saya ke sana untuk berbagi kepada murid-murid saya bahwa kita harus bersyukur kepada Allah bahwasannya kita hidup di tempat yang memang saat ini Allah kasih aman, Allah kasih nyaman. Tapi tidak memungkiri bahwasannya kita bakal ada di situasi yang sama seperti kejadian di Lombok tersebut gitu sih. Insyaallah, itu pengalaman yang benar-benar berkesan banget ya saya. Sangat berkesan sekali ya, karena kita intinya apabila kita ketemu orang baru itu kita harus memberikan kesan yang baik, begitu mereka pasti memberikan kesan yang baik kepada kita. Iya, karena yang kita tahu selama gempa itu kan kita hanya mengirim bantuan berupa makanan pokok, kebutuhan sehari-hari, tidak dengan traumatik ini kan, padahal justru itu yang bikin mereka tuh jadi semangat lagi. Betul, ya, karena memang sentuhan-sentuhan dari kita lah yang mereka butuhkan. Apalagi mereka habis merasakan kehilangan, entah kehilangan orang tua, kakak atau saudara lainnya. Iya benar-benar. Insya Allah pengalaman yang luar biasa ya Kak selama di Lombok kemarin. Masya Allah. Bisa buat jadi inspirasi teman-teman ya Kak. Iya, kalau ada kesempatan lagi justru saya pengen ikut lagi. Boleh Kak, boleh di-share juga. Ya. Sekarang peran saya sudah menjadi istri, jadi apapun sudah berbeda. Oke, baik. Oke, Masya Allah itu pengalaman Kak Yuli yang luar biasa ya. Semoga dari pengalaman Kak Yuli bisa banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Insya Allah, amin. Oke, lanjut ya, itu langsung ke pembahasan kita aja ya kayak kita di sini ngobrol santai aja, nggak usah dibawa tegang. Kebetulan juga saya tegang juga ini, tapi berusaha untuk santai. Ya, kan sekarang kakak posisinya itu menjadi seorang ibu rumah tangga, istri juga ya, dalam sehari-hari di rumah gitu. Nah, gimana sih Kak jadi istri yang baik? Apakah sudah termasuk menjadi istri solihah menurut kakak? Istri yang baik dengan istri yang solihah. Dari katanya aja sudah beda ya. Iya betul. Baik, solihah. Istri yang baik itu bagi saya belum tentu solihah. Banyak kok istri yang baik, sedekahnya oke, salatnya oke, tapi belum solihah. Apa belum solihahnya? Ia tidak taat sama suaminya. Karena ketika kita sudah berani untuk memilih jalan menikah, artinya kita sudah berjanji bukan hanya kepada manusia sebagai suami kita, tetapi kepada Allah. Iya. Jadi apapun itu, ketaatan kita kepada suami sudah pasti Allah ridhoi. Nah, disitulah ketika kita sudah mendapatkan ridho dari suami, maka disitu disebut istri yang solehah. Jadi kalau istri solehah udah pasti istri yang baik, karena dia bisa menempatkan diri. Contohnya gini, ketika sudah berumah tangga, suami ingin memberikan uang kepada ibunya, kepada orang tuanya. Nah, Dek, saya mau kirim uang untuk ibu. Oh iya, oke boleh. Nah, baik dong, istrinya baik. Tapi kalau istri yang solehah, dia akan bilang begini. Oh iya, abang ada, abang mau kirim berapa? Iya, abang, saya mau kirim berapa? Oke abang nih, alhamdulillah ada rezeki boleh tambah buat ibu. Karena bagaimanapun mertua adalah ibu kita sendiri. Sorry, itu kurang lebih kayak gitu ya. Ya betul, itu Kak. Contoh simpelnya. Oke, baik. Terus kalau buat ciri-ciri istri solihah nih Kak, menurut Islam dan keutamaan sebagai istri solihah itu apa sih Kak? Istri yang solihah. Istri yang solihah ini banyak sekali ya. Pada intinya istri yang solihah berarti kita harus memahami takwa. Takwa itu berarti kan kita takut kepada Allah. Betul. Menjalankan perintahnya,
dan menjauhi larangannya. Apabila kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, udah tahu nih koridor-koridor kita seperti apa sih sebagai istri itu terhadap suaminya, maka di situ ketakwaan udah ada di dalam diri. Dan kita termasuk istri yang beriman. Istri yang beriman berarti tahu mana baik, mana buruk. Iya betul gitu. Kak. Allah. Baru di awal aja udah penuh daging nih ya buat teman-teman. Bermanfaat sekali. Masya Allah. Terus gimana Kak cara menjadi seorang istri dalam kehidupan sehari-hari kita? Cara menjadi seorang istri gampang, menikah saja. Iya betul. Tapi kan belum tentu menjadi istri ya. Iya. Istri yang apa dulu? Istri yang baik. Iya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara menjadi seorang istri? Menikah. Gimana cara menjadi seorang istri yang baik menurut istri yang menurut Kakak atau menurut pandangan Islam? Oke. Pernah dikisahkan pada saat itu sahabat Rasulullah ya, ia menikah dengan wanita Bani Tamim. Pernah dengar nggak ceritanya? Pernah dengar ya, pastilah ya. Nah ini dia menikah dengan seorang wanita Bani Tamim yang dimana Bani Tamim ini terkenal dengan keras kepalanya. Sampai suatu ketika mereka menikah, di malam pertama dia panggil istrinya, wah istriku kemarilah. Dia tidak mau. Tuh kan benar kata suaminya nih, benar kan dia adalah orang yang keras kepala kayak gitu. Nah tidak lama dari itu istrinya menghampiri suaminya, wahai suamiku, aku ini wanita Arab, meskipun aku ini bangsa Tamim, tapi aku ini wanita Arab yang sebelumnya tidak pernah bertemu dengan laki-laki, dan saat ini aku menikah dengan yang aku baru tahu, ini loh suamiku. Pada saat itu apapun yang kamu sukai dariku maka aku akan lakukan, dan tidak kamu tidak sukai maka tidak akan aku lakukan. Nah dari sini poinnya sudah jelas, menjadi wanita atau menjadi istri soleha itu berarti kita menjalankan sepenuhnya apa yang suami kita tidak sukai, tinggal kita ikuti. Iya betul. Bertemu dengan siapa yang dia bolehi, kita tinggal ikuti. Tugas kita hanya taat. Betul, taat dan nurut ya Kak. Taat dan nurut itu udah luar biasa sekali. Ya Allah. Nah yang kedua, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa suami istri ini adalah pakaian. Apa sih fungsi pakaian itu? Menutupi aurat. Menutupi aurat, betul. Nah dari fungsi pakaian itu bisa kita pelajari bahwa istri adalah pakaian untuk suaminya, suami adalah pakaian untuk istrinya. Maka di situ kita harus benar-benar menjaga, jangan sampai kita tuh ya suka nyurhatin suami di media sosial gitu ya. Ya udah banyak kasusnya. Banyak Kak. Ya, itu bukan menjadi rahasia lagi ya, pasti udah banyak terjadi. Nah disitulah kita jangan sampai menggunjingi suami kita sendiri kekurangan, karena kalau kita membuka aib suami kita sama aja kita membuka aib diri kita sendiri. Betul. Nah itu dua poin itu sih sebenarnya ya. Dua poinnya yang iya. Dua poin itu kita pegang saja, insya Allah akan menjadi bisa menjaga kesakinahan, mawaddah dan warahmah sebuah keluarga sebagai pakaian, dan juga menjaga tadi kisah Bani Tamim ini yang menikah dengan suaminya ya, yang merasa istrinya adalah orang yang keras kepala. Ya gitu teman-teman, catat tuh ya kalau perlu ya poin-poinnya tadi. Terus gimana Kakak yang posisi sekarang menjadi seorang istri gitu ya, manajemen waktu menjadi seorang istri itu gimana sih Kak? Manajemen di tengah kan Kakak tadi juga kerja juga ya sebagai guru ya, udah gitu juga ngurus rumah juga. Nah itu gimana Kak cara membagi waktunya tuh? Asal kita tahu posisi kita, tugas kita, intinya kita nggak boleh lalai dengan apa yang menjadi kodrat kita sebagai seorang istri. Kewajiban kita seorang istri adalah berada di rumah. Iya betul. Mengurusi anak dan suami. Ya enggak? Nah, bekerja membagi waktu. Oke, pagi kita berangkat kerja, dibatasi. Kalau bisa, kalau sudah memilih untuk menikah, udah menikah belum nih? Doakan saja Kak. Oke, insya Allah ya. Jadi ketika kita sudah memilih menikah, berarti kita sudah tahu nih batasan-batasan waktu kita. Mana untuk bekerja, mana untuk suami, mana untuk anak. Seperti itu. Iya. Insya Allah sih bisa. Dan anak ya. Intinya kita tahu posisi kita. Kita bekerja tetapi kita tidak lupa untuk mengurusi rumah tangga kita. Iya, mungkin bangun jadi lebih pagi karena jam 6 sudah harus pergi kerja kan. Nah, bangun lebih pagi untuk masak, untuk menyiapkan segala sesuatunya. Oke.
Itu kan tadi sebagai istri kan mengurus rumah, suami, anak, plus kerjaan juga ya Kak ya. Nah terus bagaimana sih Kak cara mengatur manajemen keuangan nih? Kan kita kan sebagai istri pasti sepenuhnya yang megang keuangan rumah tangga kan, menjadi bendaharanya gitu. Nah gimana cara Kakak memanajemen keuangan keluarga tersebut? Prinsipnya jangan sampai di dalam rumah tangga itu masuk sesuatu yang haram. Intinya itu sih. Ya, manajemen keuangannya. Kalau udah begitu berarti kita berusaha mungkin mendapatkan sesuatu itu yang halal dan dengan cara yang halal pula. Intinya itu poin yang harus kita pegang terlebih dahulu. Untuk memanajemennya bagaimana? Ya bersyukurlah bila nanti ya nah Sri bisa mendapatkan suami yang memang mempercayakan keuangan kepada perempuan-perempuan ya. Udah dikasih kepercayaan berarti itu harus kita jaga. Kuncinya adalah amanah. Amanah itu sangat penting sekali. Karena bagaimanapun dalam rumah tangga manajemen keuangan ini sangat penting. Hal-hal yang paling penting memang di keuangan ya. Iya betul. Intinya sih kita amanah saja dan satu hal lebih terbuka pada suami. Betul memang dikatakan bahwa uang istri milik istri. Iya betul. Uang suami milik istri. Jadi kita double. Ya. Seneng nggak? Seneng dong. Tapi tenang. Tapi hati-hati. Di balik rasa senang itu kita juga harus waspada. Kenapa? Bagaimanapun suami itu bertanggung jawab nanti ketika di akhirat. Iya, walaupun saya bekerja, saya punya penghasilan, yang saya keluarkan dari penghasilan saya itu menjadi tanggung jawab suami di akhirat. Itu yang harus kita tahu sebagai seorang wanita, sebagai istri. Jadi hal kecil apapun, kita mau beli apapun, walaupun itu memakai uang hasil dari kerja kita, itu kalau bisa report ke suami. Kalau saya ya, iya, betul. Saya punya SOP sendiri seperti itu. Oh, punya SOP-nya Kak? Pasti. Setiap keluarga pasti punya SOP-nya sendiri. Iya, karena kita nggak mau nanti di akhirat kita saling cari-cari. Enggak, kamu nggak ngingetin saya dulu. Dia nggak ngingetin saya ya Allah. Nah, jangan sampai. Tapi setidaknya kita selama hidup di dunia ini berpasangan kita sudah saling mengingatkan. Apapun yang kita dapatkan sebagai seorang istri, keuangan yang sudah kita dapatkan, ya kamu atur sebaik mungkin. Nah, usahakan uang yang kita dapatkan ini memang untuk hal-hal yang baik. Iya betul. Jadi mendapatkan yang baik dan mengeluarkannya juga dengan yang baik. Betul, ya. Untuk yang baik ya. Ya Allah. Terus menurut pandangan Islam nih ya Kak ya, tentang wanita karir tuh gimana sih Kak menurut Kakak? Oke, bicara tentang wanita karir. Iya, saya juga wanita karir. Iya ya. Betul. Saya juga kalau misalkan nanti menikah ya, insya Allah juga ingin seperti itu, jadi wanita karir. Insya Allah jika suaminya mengizinkan ya Kak ya. Insya Allah ya. Yang pasti punya planning seperti itu. Oke, ya betul. Baik, mungkin sahabat karib semua sudah sering mendengar di dalam surat apa ya? Surat An-Nisa ayat 34. Ada yang tahu artinya aja deh? Artinya oke. An-Nisa ayat 34 ya. Iya, An-Nisa ayat 34 dulu ya Kak. Oke, boleh ya. Mungkin teman-teman di rumah juga bisa sambil dibuka ya. Ayat 4 ya Kak? Ayat 34. Oh, 34. Artinya bentar. Ketemu? Oke, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istrinya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah. Dan menjadi diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyud hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan kalau perlu kumpulkanlah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu cari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Nah, artinya aja udah bikin kita jelek banget kan. Di situ ada peran istri segala ya, isinya ya. Nah, tapi poinnya di sini saya ingin memberitahu teman-teman semuanya, poin pentingnya di dalam surat An-Nisa ayat 34 itu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin. Betul? Ya, di situ disebutkan sebagai pemimpin di mana ia memiliki tanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Nah, ini
basic dalam sebuah rumah tangga, bahwa laki-laki adalah pemimpin yang bertanggung jawab lahir dan batin terhadap anak dan istrinya. Oke, sepakat ya. Jadi kita harus sepakati dulu nih ya. Sepakat, kita sepakati itu adalah basic yang harus ditanamkan dan harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Ya, oke, baik. Lalu bagaimana dengan perempuan yang bekerja? Iya. Nah, pertanyaan itu ya. Iya, kalau kita sudah tahu basicnya, insya Allah kita bisa lanjut nih. Oke, bagaimana dengan perempuan? Nah, apa yang bisa perempuan lakukan? Nah, sebetulnya secara fitrah, kalau di dalam surat Al-Ahzab, ya, Al-Ahzab ayat 33, Al-Ahzab ayat 33 itu disebutkan isinya ya, tidak artinya, tapi saya cerna, perempuan laki-laki itu mengurusi urusan yang di luar, sedangkan perempuan urusan domestik. Kurang lebihnya seperti itu isinya di surat Al-Ahzab ayat 33. Di situ disebutkan tetaplah perempuan berada di dalam rumahnya. Oke ya, bukan berarti di sini dikatakan tidak boleh keluar sebenarnya. Boleh. Perempuan itu boleh, dilanjutkan ayatnya itu dikatakan boleh ketika sudah selesai urusan di luar, selesai dengan pekerjaannya, maka harus segera pulang. Nah, biasanya sih kalau untuk yang baru-baru nggak juga sih ya, nggak semuanya. Tapi kebanyakan habis kerja nongkrong dulu yuk, Healing dulu. jalan dulu yuk. Kayaknya mampir ke situ enak deh. Betul. Bener gak sih? Melepas stres ya. Nah, bener emang nikah bikin stres ya? Enggak juga. Iya atau enggak? Tergantung orang. Tergantung orang ya. Tapi insya Allah semoga pernikahan semua teman-teman kita, sahabat karir semua membawa kebahagiaan ya, tidak membawa kestresan. Amin. Nah, kembali lagi, jadi intinya boleh ketika kita sudah selesai dari sebuah urusan, maka urusan tersebut kita harus pulang. Berpulang. Apalagi untuk perempuan yang sudah mendapatkan gelar ibu. Nah, berarti dia punya anak dong. Iya, punya tanggung jawab ya, yang harus diurus. Kita yang sebagai, walaupun kita sudah menikah, statusnya tetap anak di mata ibu kita. Apa rasanya? Ibu adalah tempat pulang paling nyaman. Iya nggak sih? Nah, disitulah makanya kita jangan sampai melewatkan masa-masa anak-anak kita jauh dari kita. Kita full kerja, gitu kan, sehingga kita lupa. Jadi boleh perempuan itu bekerja. Benar-benar. Intinya sih setuju gitu. banget sama pendapat Kak Julia. Kita tidak boleh lupa peran kita juga sebagai seorang istri dan sebagai ibu. Kayak gitu deh. Iya, walaupun di luar kita kerja, tapi harus ingat juga yang di rumah. Betul, ya benar-benar. Oke, terus gimana sih Kak keutamaan menjadi seorang ibu rumah tangga dalam berkarir? Nah, gimana nih Kak keutamaan? Oke, keutamaan ibu rumah tangga dan juga dalam berkarir. Oke, keutamaannya banyak ya. Ini jadi saya kayak membela banget perempuan untuk bekerja ya, enggak juga ya. Ini sharing-sharing aja, yang baik silahkan diambil ya. Yang buruk jangan. Intinya keutamaan pekerja ya, keutamaan menjadi ibu rumah tangga dalam berkarir atau berkarir dalam rumah tangga. Beda makna ya. Oke, intinya kita itu tidak ada yang tahu kondisi keluarga setiap pasangan. Iya betul. Ya, tidak ada yang ideal, ya kan? Ada mungkin beruntunglah mereka atau bersyukurlah mereka yang mungkin mendapati suami yang memang mencukupi kehidupannya. Sehingga kita sebagai seorang perempuan yang bergelar istri ini tidak perlu capek-capek untuk harus bekerja. Tetapi tidak semua seperti itu. Ada kalanya ada yang baru nikah ternyata udah diuji dengan ekonomi. Betul. Karena setiap ujian itu beda-beda ya. Betul. Pengalaman saya nih ya. Saya nikah Desember 2019. 3 bulan kemudian pandemi. Dan suami saya harus off kerjanya. Ya Allah. Rasanya apa tuh ya? Baru nikah gitu ya. Baru kita ngontrak dulu deh ya, gitu kan. Sebelum punya rumah kita ngontrak dulu. Ini gimana nih ntar bayar kontrakan nih ya. Pada saat itu saya yang bekerja. Karena saya guru, jadi nggak ada liburnya kan. Betul. Berbeda kalau laki-laki yang sudah terikat kerja, kalau memang harus pandemi harus libur dan harus di off, mau tidak mau di off. Ini suami saya di off dan memang tidak dikeluarkan
gajinya. Oh gitu. Nah itu yang saya sebut bahwa tidak semua keluarga itu ideal gitu. Hal-hal yang seperti ini kemungkinan bisa terjadi pada siapapun. Apa yang kita lakukan? Oke bang, kita jualan aja. Jualan apa ya? Pada saat itu yang lagi booming telur. Jadi itu bakalan menjadi apa ya? Menjadi sejarah selama perjalanan rumah tangga kami. Jualan telur ya? Jualan telur ya. Jualan telur cuma PO nih telur buat besok ada ya. Kita langsung beli satu peti, kita jualkan lah itu. Bagaimana caranya supaya memutus, sedangkan kita nggak tahu pandemi kapan selesainya. Betul, gitu kan. Nah, qadarullah kita bisa melewati itu. Alhamdulillah. Jadi di sini sebenarnya wanita bekerja itu bukan semata-mata untuk menggantikan peran suami, tetapi di sini ada nilai moralnya. Kita menolong ya. Sesuatu kalau udah menolong berarti Allah catat sebagai amal soleh. Amal soleh, betul. Iya. Seperti itu. Jadi posisinya bukan menggantikan. Bukan menggantikan. Ya. Tapi hanya menolong. Menolong. Iya, dilihat dulu kira-kira memang ada nggak sih keluarga kita yang membutuhkan. Pernah soalnya ada kisah ya, disebut sebagai umum masakin. Siapa ya? Ada ingat nggak kisahnya umum masakin? Lupa Kak. Iya, saya juga lupa nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, umum masakin ini ia bekerja sepanjang hari untuk apa? Dia seorang istri loh padahal. Untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Makanya dia disebutnya umum masakin. Ibunya orang-orang miskin. Jadi dia bekerja memang semata-mata saya ingin bersedekah loh gitu. Mungkin dulu kalian pernah waktu kecil ya, enak kali ya jadi orang kaya gitu kan. Terutama yang perempuan ya, enak kali ya jadi orang kaya. Kita mau sedekah, mau berbagi itu nggak perlu mikir-mikir. Betul. Intinya itu. Jadi kita bekerja niatnya untuk apa? Oh, untuk berbagi. Bukan untuk nyenengin diri sendiri ya. Bukan untuk lagi yang namanya kerja lah, skincare kan mahal gitu. Ya itu kata-kata anak zaman sekarang ya. Iya, padahal tidak selalu. Skincare tidak ditanggung BPJS. Nah. Jadi harus cari sendiri. Ya. Baik. Terus gimana sih Kak sudut pandang menjadi wanita karir dalam kehidupan? Sudut pandang menjadi wanita karir dalam kehidupan. Itu tadi yang saya sebutkan, menjadi wanita karir dalam kehidupan. Kembali lagi bahwa di belakang kita itu ada nggak sih orang yang membutuhkan bantuan kita? Intinya itu. Kalau kita niatnya untuk menolong mereka, insya Allah catat sebagai amal soleh. Semata-mata kita bekerja untuk apa? Kita harus tahu tujuannya, tujuan baik ya, bukan tujuan untuk memang memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, bukan hasrat pribadi ya, bukan hasrat pribadi lagi, tapi kita bekerja memang, oh iya, di sekeliling kita ini banyak orang loh yang memang butuh diberikan pemahaman keilmuan. Nah, di sini menarik. Saya tinggal di Pondok Aren, di sana itu yang membuat saya dan suami Oke, kita harus cari tambahan nih. Ya, salah satu dengan bekerja. Oke, kita bekerja. Oke, berarti kalau gitu kita ubah nih mindset kita. Kita berprinsip bekerja untuk kita bisa berbagi kepada orang-orang sekitar. Mengadakan kajian. Kalau mengadakan kajian kan pasti kita mengundang dong narasumber kan. Ya, butuh dana. Butuh dana pasti. Bagaimanapun sebenarnya bukan kita membayar atau si narasumber ini kok pengen dibayar sih, bukan gitu sih, tetapi kita lebih menghargai ilmu yang sudah mereka berikan untuk warga-warga sekitar, intinya itu. Nah, di situ yang bikin kita jadi, oh ya oke, sebagian kita harus sisihkan nih untuk hal-hal yang seperti itu. Moga-moga sih Allah catat ya sebagai amal baik gitu. Menarik sekali ya Kak. Oke. Lanjut, gimana peran wanita karir nih Kak khususnya dalam berumah tangga? Nah, gimana sih perannya? Peran wanita karir dalam berumah tangga. Iya. Itu tadi, perannya adalah menolong. Bukan untuk menggantikan suami. Apalagi kemarin kan kayak habis pandemi ya, banyak yang kehilangan pekerjaan para laki-laki. Bahkan untuk mencari pekerjaan lainnya udah susah lagi. Atau mungkin ada juga perempuan yang memang harus membiayai orang tuanya yang sedang sakit. Kita tidak tahu itu. Kembali lagi, selagi kita bekerja untuk menolong, bekerja untuk agamanya Allah,
berbagi apa yang sudah kita dapatkan dari salary kita, itu semata-mata untuk memberikan yang terbaik untuk umat, Allah akan catat sebagai amal baik. Amin. Insya Allah. Penuh makna dan penuh arti. Iya, sebenarnya poinnya adalah takwa. Takwa. Iya. Intinya takwa aja dulu ya. Intinya takwa. Kita mau berkarir pun kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, kita tahu batasan-batasan kita tahu memposisikan diri kita sebagai seorang wanita tuh kodratnya apa sih? Sebagai istri tuh kodratnya apa sih? Insya Allah Allah akan mudahkan. Ya. Niat awal, niat baik itu selalu Allah mudahkan. Betul. Terus sebelum berakhir nih Kak, alhamdulillah kita sudah banyak mengupas tentang wanita ya Kak, khususnya ibu rumah tangga. Nah, gimana sih Kak pentingnya pendidikan tinggi bagi seorang ibu rumah tangga atau wanita karir? Karena kebanyakan orang-orang zaman sekarang itu bilang kayak udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya di dapur juga gitu ya kan. Makanya banyak mindset orang dulu tuh nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah sampai kuliah, toh juga cuma masak di dapur, ngurus suami, ngurus istri. Nah, gimana menurut pandangan Kakak nih pentingnya pendidikan tinggi bagi rumah tangga atau wanita karir itu seperti apa? Ya, pendidikan tinggi bagi seorang wanita itu penting. Karena kita menjalani hidup ini butuh ilmu. Iya, benar. Walaupun kita nanti adanya di dapur ya, kita harus tahu dong masakan yang enak itu bumbunya seperti apa, itu juga ilmu. Iya, benar kan? Nah, walaupun itu bisa dengan rasa-rasa, tapi tanpa ilmu kita tidak bisa menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Kita menjadi istri yang baik lagi juga butuh ilmu. Jadi pentingnya pendidikan tinggi itu sangat penting karena mendidik seorang anak laki-laki itu kita hanya bisa merubah satu anak laki-laki. Tapi kalau kita mendidik seorang anak perempuan, maka kita bisa mendidik sebuah generasi. Artinya apa? Artinya dari situ kita tahu, kita sebagai perempuan ini sudah dididiki sama guru kita. Untuk apa? Untuk membuat generasi-generasi kita ini jauh lebih baik. Kita kan nggak tahu nanti keturunan kita laki-laki atau perempuan. Betul. Jadi untuk berkesinambungan ilmu sih sebetulnya ya, seperti itu. Karena madrasah pertama adalah seorang ibu. Betul, karena madrasah pertama adalah seorang ibu. Ya. Beruntunglah kalau memang kita dapat suaminya yang bisa ngedidik kita ya, sebagai madrasahnya, suami sebagai kepala sekolahnya, gitu kan. Tapi kan dengan kita berpendidikan tinggi, paling tidak kita bisa sama-sama loh bikin kurikulum sendiri keluarga kita, ya nggak sih? Menarik ya. Nah, lebih menarik lagi. Jangan sampai kita berkeinginan memiliki anak penghafal Quran, tetapi kitanya tidak memiliki ilmu untuk menghafal Al-Quran. Iya, betul. Jangan sampai ilmu itu malah dari orang lain, bukan dari kita. Karena gimana pun juga pasti yang sering interaksi dengan anak itu kan orang tuanya ya. Iya, betul. Bukan orang lain, pasti dengan orang tuanya. Jadi bagaimana sebenarnya kita berpendidikan tinggi untuk memberikan pemahaman untuk anak-anak kita dan anak-anak sekitar. Betul. Jadi seorang ibu yang berkualitas pasti memiliki anak yang berkualitas juga. Betul. Makanya itu pentingnya pendidikan yang tinggi. Iya. Terus terakhir nih Kak, sebelum kita di segmen penutup, nah menurut Kakak manajemen waktu dalam berkarir dan peran seorang istri dalam rumah tangga itu seperti apa Kak? Oke, manajemen waktu. Sebenarnya kita harus tahu dulu syarat kita sebagai istri menjadi seorang pekerja yang memilih karir ya. Nah, pertama waktu saya menikah, kita bicara, Bang, saya boleh tetap kerja? Diskusiin dulu ya, diskusi Kak. pasti itu hal diskusi itu sangat penting sekali. Karena kuncinya kebahagiaan sebuah keluarga itu adanya satu di komunikasi. Betul, komunikasi yang baik pasti hubungannya juga baik ya. Benar, komunikasi baik pasti udah pasti, insya Allah bisa sakinah mawaddah warahmah. Iya betul, amin. Iya, jadi intinya kita harus tahu dulu syarat kita menjadi wanita karir sebagai istri, tapi kita bekerja. Syaratnya apa nih supaya kita bisa bekerja? Bagaimana manajemennya? Yang pertama, pekerjaan itu tidak mengganggu waktu kita sebagai seorang istri. Betul. Oke, tidak mengganggu ya, jangan sampai mengganggu. Tetap tugas utama kita adalah sebagai seorang istri. Nah, yang kedua adalah harus ada izin dari suami. Itu yang paling penting. Benar. Ada kenaikan gaji, kenaikan pangkat. Itu pasti karena ada ridhonya suami. Ya, mungkin doa-doanya ya, betul. Bila ridho Allah
ridho orang tua adalah ridhonya Allah kalau kita posisi sebagai anak, ya kan? Tapi kalau kita sudah menjadi istri berarti ridhonya Allah ada di ridhonya suami. Apapun kalau kata suami, kamu boleh bekerja. Nah, di situ Allah akan buka makanya pintu rezeki lancar gitu. Ada juga mungkin yang berpengalaman, aku udah kerja tapi kok segini-gini, ada apa nih? Nah, mungkin ada hubungan yang tidak baik dengan suaminya, kita nggak tahu ya. Tapi ini saya bukan menjudge, tapi kita sebagai perempuan yang sama-sama bertitel istri, bertitel ibu, bagaimanapun suami tetaplah kepala rumah tangga. Tadi kita udah sepakat ya, rijalu qawwamuna 'alan nisa itu harus kita pegang. Apapun itu, karena ada kasus kan, kenapa perceraian itu kebanyakan katanya karena ekonomi ya. Iya benar. Karena istrinya itu gajinya lebih tinggi. Padahal enggak loh, bukan karena istrinya itu gaji tinggi. Tapi ketika wanita itu bekerja sampai rumah, dia merasa ada sombong di dalam hatinya. Ada hati di dalam hatinya, hati yang buruk maksudnya ya, hati yang buruk di dalam hatinya. Nggak apa-apa, gaji aku gede, bisa nutupin semuanya. Tanpa abang juga bisa. Itu hati-hati. Padahal ia bisa mendapatkan penghasilan yang sejumlah besar itu juga karena ridho dari suaminya. Makanya itu pentingnya adanya izin dari suami dalam bekerja. Dan yang terakhir, ketika kita bekerja, kita tahu adabnya. Adab di dalam pekerjaan, tutup aurat, ya kan? Terus kita bekerja jangan menggunakan bahasa-bahasa yang lemah lembut, apalagi di sebuah perusahaan campur baur. Iya. Akan menimbulkan sesuatu. Ya, Allah bukan melarang zina, tapi Allah melarang mendekati zina, ya kan, gitu ya. Oke, baik ya situ. Nah, jadi untuk mengatur waktunya bagaimana? Cara mengatur waktunya, pertama kita udah tahu syaratnya. Setelah tahu syaratnya, berarti kita insya Allah kita tahu waktunya. Waktu bekerja saya hanya dari jam 6 sampai jam 3. Kan kalau di sebuah perusahaan pasti ada SOP. Betul. Ya kan ya? Iya. Pekerjaannya seperti itu. Atau mungkin bagaimana nih, akan timbul pertanyaan baru, bagaimana nih kalau misalkan si pekerjanya ini, wanita ini bekerjanya paruh waktu sampai maghrib dan sampai rumah jam 8 malam. Iya. Iya. Ada juga yang seperti itu. Nah, itu bagaimana? Caranya gampang. Itu pentingnya ilmu. Pentingnya kita berpendidikan tinggi itu untuk tahu. Oh iya ya, saya bekerja seharian, berarti saya harus mendelegasikan. Boleh kalau ada yang mendapatnya berlebih, berarti bisa membayar orang untuk membantu mengawasi anak-anaknya, mengurus rumah tangga. Tapi ingat, ada sebuah pekerjaan yang tidak bisa dilakukan orang lain. Ngurus suami, gak mungkin dong hal pijit-memijit itu diurusi orang lain. Betul. Itu poinnya ya. Ngurus anak is okay lah. Kalau gitu. Ngurus suami udah ada. Jangan sampai berpindah tangan ke orang lain. Nauzubillah min zalik ya. Nauzubillah min zalik. Nah, itu pentingnya. Jadi kita atur waktunya seperti itu, kita tahu syaratnya, berarti kita tahu nanti waktu cara mengaturnya. Siti Khadijah orang apa? Beliau adalah bisnisman. Ya kan? Betul-betul. Luar biasa kan. Dia bisa ekspansi bisnisnya kemana-mana. Tapi dia tetap bisa ngurus suaminya, bisa ngurus rumahnya. Iya, itu karena apa? Karena kecerdasan dan kepandaian beliau. Siti Khadijah ini udah sejauh-jauh kita ya, pada Ummul Mukminin kita bisa banyak belajar. Bagaimana caranya? Caranya dia mendelegasikan banyak orang untuk bisa mengirimkan berbagai produknya untuk dijual belikan. Nah, luar biasa ya. Luar biasa. Itulah wanita harus cerdas, harus tahu ilmunya. Baik, Masya Allah, benar-benar bermanfaat banget. Insya Allah. Sharing-sharing kita hari ini sih Masya Allah buat teman-teman nih, khususnya para muslimah ya, yang sekarang lagi berikhtiar nunggu jodohnya. Nah, jangan cuma nunggu doang, tapi juga dipelajari apa sih bekal-bekal sebelum nanti menjadi seorang istri yang baik, sebagai istri solihah tuh gimana caranya. Nah, makanya yang tadi kita bahas ini tuh benar-benar daging banget isinya. Kalau misalkan teman-teman nonton, bisa dicatat juga ya, bawa buku catatannya biar bisa diingat terus nih apa aja tadi yang dibahas, gimana manajemen waktu, manajemen keuangan, menurut rumah, suami, apalagi anak ya. Itu juga benar-benar butuh ilmunya banget. Karena kita bekerja aja butuh waktu sekolah yang lama, apalagi menjadi seorang istri. Ya, jadi tidak mungkin dengan ilmu yang singkat kita bisa menjadi seorang istri yang sempurna. Nah, dari itu kita diskusi kali ini benar-benar penuh banget manfaat buat teman-teman sahabat karib semua ya.
Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi ya Kak Yulia. Alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu nih Kak. Insya Allah banyak banget manfaat yang diberikan oleh Kak Yuli. Semoga dari pemaparan tadi ya, sharing-sharing tadi kita itu menambah wawasan buat kita, menjadi bekal buat kita juga, dan semoga Kak Yuli dan keluarga juga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan ya Kak ya. Amin. Amin. Ini ilmunya sangat bermanfaat banget, apalagi khususnya buat aku ya Kak ya, yang saat ini statusnya juga belum menikah, bisa menjadi ilmu juga. Amin. Ini dari sekian kan juga ada yang belum kan? Iya. Mayoritas belum. Baik. Mungkin itu aja segmen Karib Talk Muslimah saat ini. Selanjutnya jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe YouTube Karib Official. Apalagi segmen yang kali ini nih, jangan lupa di like. Kalau perlu share ke teman-temannya semua agar menjadi banyak orang yang mendapatkan manfaat juga ya. Insyaallah. Jangan lupa follow ke YouTube, Instagram, TikTok Karib Official. Oke teman-teman, ya mungkin itu aja ya Kak Yulia. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita dapat berkumpul lagi di lain kesempatan. Insyaallah. Oke, saya Sri Nuraini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.